Ya, saya ini sudah berkomunikasi dan saya dari awal sudah mengingatkan bahwa dalam satu persoalan yang merugikan orang lain ada dua celah untuk dituntut baik secara pidana maupun secara perdata. Dari awal ketika saya menangani kasus ini, bahkan saya mengatakan ya jangan OI dong yang terlibat, siapapun gurunya atau siapapun orang yang menerima uang itu harus kena juga, kalau perlu pasalnya korupsi. Nah waktu itu saya mungkin jadi pengacara terlalu bawel, mungkin dia diingatkan oleh oknum-oknum polisi, jangan pakai parat lah biar cepat lancar ini perkara gitu. Karena saya mau pra peradilan waktu itu gitu. Loh kok ini perkara bersama-sama malah yang jadi tersangka adalah orang yang disuruh oleh OI, yaitu gurunya Angga, wali kelasnya Angga, kemudian sepupunya Angga, omnya Angga lah, sepupu. Nah jadi di situ saya lihat udahlah Pak, ini nggak usah kasih kena pasal-pasal pemalsuan, ini penipuan murni. Ya udah kalau memang OI yang bertanggung jawab, OI aja, nggak usah lagi masukin penjara si Kiki. Anak saya aja masih kecil nangis-nangis bilang Pak kasihan guru. Gurunya yang wali kelasnya yang cuman gaji berapa, lagi pandemi masuk penjara gara-gara disuruh ngajar bahasa Inggris, disuruh pura-pura jadi guru, kan betul kan? Ya namanya guru kan berpikir, nah, ini yang saya awalnya berpikir, nah, karena dia nganggap Farhad Abbas ini pengacara ini bawel banget. Kalau saya tajam, ketika saya membela orang saya lihat dulu, saya sampaikan ke polisi, Pak nggak usah ditahan orang yang nggak bersalah, yang bersalah saja gitu. Benar kan? Benar. Karena para korban mendalilkan bahwa dia percaya karena Nia dan Nia tidak ada kaitannya. OI ini bukan anak kecil. OI anaknya udah 3, meninggal 2, ada 1. Suami ada, dia bersama-sama dengan suaminya, pegawai lapas. Kemudian suaminya pakai rekening suaminya. Untung suaminya nggak jadi tersangka. Jadi tersangkanya hanya OI. Padahal yang menikmati, yang dibeliin motor, dibeliin mobil, dibangunin rumah itu kan suaminya OI. Saya kaget juga kok nggak jadi tersangka suaminya gitu. Nah akhirnya mereka berpikir kalau orang sudah dipidana bebas, hangus uangnya. Ternyata ada sekelompok lagi yang merasa bahwa mereka punya kerugian kurang lebih 8 miliar. Nah pada saat sidang, Nia dan Niati mungkin menganggap ini persoalan atau tidak mau menunjuk pengacara, sehingga putusannya itu perstek aja tanpa dihadiri oleh tergugat. Nah, hakim boleh tanpa dihadiri, tiba-tiba harus menggantikan. Nah, saya belum tahu apakah yang harus menggantikan OI dengan suaminya atau dengan Nia dan Niati. Karena kalau saya dari awal masuk, ngapain Nia ikut terlibat? Wong dipidana aja Nia tidak terbukti, tidak ada aliran dana masuk, dan semua udah tanggung jawab pada OI. Gitu. Lain kali teman-teman, kalau udah tahu OI seperti itu ya jangan lagi mau jadi pegawai negeri dan jadi apa ya, pelantikan bohong-bohongan itu kan. Nah tapi mendengar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya siap untuk membantu Nia dan Niati dan saya akan membela Nia. Kemudian saya akan memberi saran-saran apabila dia punya lawyer, kalau pakai kantor saya juga siap, dan saya akan membuat memori banding bahwa Nia dan Niati tidak bisa diikutkan terlibat dalam hal penggantian kerugian yang telah dijalani masa pidana oleh anaknya. Karena situ tidak ada perjanjian, tidak ada kontrak, yang bertemu siapa yang menerima, siapa yang menikmati. Jadi kalau semua sesuatu dikait-kaitkan bapak ibu, lain halnya anak di bawah umur. Tapi yang jelas, silakan bertanggung jawab mengganti. Dan putusannya mengganti seketika. Emang uangnya masih ada apa? Karena uangnya tidak ada, makanya dia di penjara. Nah sekarang uangnya udah nggak ada, udah di penjara, masa mengganti seketika? Ya kan? Nah kalau rumah saya nggak bisa. Kalau mereka mau gugat sita rumah saya, itu saya keberatan. Kenapa? Karena ini rumah sudah terbagi 2, gono gini. Jadi jatahnya Nia silakan, tapi tidak mungkin semudah itu. Memang rumah ini belum sempat saya balik nama, masih ada nama Nia dan Niati. Tapi bukan berarti
Mereka seenaknya aja mau menggugat kemudian mengganti rumah saya terhadap harta-harta yang dirugikan oleh. Ini kan kejadian setelah saya bercerai hampir 10 tahun. Baru ada kejadian penipuan ini gitu. Jadi kalau saya suka masuk di televisi ini hanya gara-gara teman-teman media menanyakan bagaimana pendapat saya. Bukan saya adalah bagian rumah tangga dan mengetahui penipuan itu. Tidak sama sekali. Oleh karena itu, turut prihatin buat Nia Daniati, saya yakin nggak mungkin lah. Dalam putusannya mengganti seketika uang dari mana? Ya kan? Yang disita juga nggak ada sama polisi. Apalagi mengganti dengan seketika. Ya buat korban, dan kali jangan main tunjuk-tunjuk aja yang mengganti ini. Pikir dong, ya kan? Kalau saya sih jadi presiden, yang saya tangkap itu bukan penipu, yang ditipu itu yang saya tangkap gitu. Supaya orang hati-hati jangan sampai ditipu. Supaya jangan merepotkan orang. Kalau kita ditipu kita ditangkap nih kan. Tapi kalau ditangkap penipu ya susah repot. Banyak orang tertipu daya dengan janji dan yang menipu gitu. Yang ditipunya harus lebih hati-hati. Masa mau jadi pegawai negeri bayar 300 juta pengganti PNS yang mati di masa pandemi gitu. Kemudian dilantik oleh Pak Anies Baswedan virtual. Nggak tahu kapan itu kan? Cuman disuruh pakai baju korpri, nyanyi lagu Indonesia Raya. Besok jadi pegawai negeri, keluar SK. Tiba-tiba jangan ke kantor. WFH. Nah, jadi udah kelihatan gitu. Bahkan orang-orang seperti ini yang ditipu ini juga harus jadi tersangka karena dia menyuap. Menyuap ingin jadi pegawai negeri. Menyuap berkompetisi. Menyuap untuk melakukan hal-hal yang pidana, yang korupsi. Jadi bukan penipu judulnya gitu. Harusnya hakim mengerti gitu. Bilang aja ke korban, kamu udah ditipu, kamu bodoh gitu. Bayangkan kalau semua kalian ini bayar jadi pegawai negeri lolos. Hasil kualitas pegawai negeri Indonesia ini gara-gara uang kalian 8 miliar ini berapa ratus orang jadi pegawai negeri gitu. Mau ditangkap. Kemudian diperasin, disuruh bayar 10 kali lipat karena daripada di penjara nyogok jadi pegawai negeri. Jadi bagi saya pelaku suap untuk menjadi pegawai negeri itu sama-sama koruptor, sama-sama korupsi. Jadi nggak ada lagi air mata di sini. Kalau menangis kerugian uang, bagi saya nggak perlu lagi. Silahkan. Tapi lebih baik air matanya digunakan. Kok bodoh banget, gua kok mau banget gitu, harusnya begitu. Kalau sih ya sudah menikmati dan sudah minta maaf dan dia menyadari bahwa uangnya sudah nikmati. Sekarang mau diganti dari mana uangnya? Mau dieksekusi bagaimana itu rumah yang dia niati? Ya kan? Dia bukan jaminannya kok, hanya mengganti dengan seketika. Itu kan hanya himbauan moral. Oleh karena itu Nia harus banding, kemudian dia membela diri banding, sehingga hakim menyatakan bahwa Nia Daniati tidak terlibat dalam pengembalian uang. Nia Daniati tidak bukan orang yang menikmati uang. Nia Daniati hanya sebagai orang tua yang tidak punya kewajiban. Gitu. Abang sendiri sampai saat ini sudah bertemu dengan Tante Nia untuk kelanjutan kasus, untuk mendiskusikan? Belum, saya WA kakak ini kenapa ini terjadi, kenapa teledor, kenapa ya gitulah. Ada konsultasi nggak sih Bang, maksudnya untuk dulu konsultasi tapi mungkin kan aku tuh orangnya kalau membela itu kan memang apa ya, sepak terjang pembelaan saya itu memang agak kontroversinya itu saya terlalu berani, tapi logis gitu. Tapi maksud saya ketika saya berbicara hari ini baru mereka rasakan kebenarannya setelah mereka mengalami kesulitan. Kenapa kalau lakukan itu gitu aja? Mungkin nggak tahu karena gaya saya berbicara, atau mungkin orang nggak kepikiran ke situ sudah saya pikirkan, atau mungkin juga apa ya? Ya contoh, ketika ayo kita pra peradilan polisi, kita laporkan kembali mereka, mereka mau nyuap kok laporin yang disuap, nah itu. Mereka nggak mau, ini Pak Arhat ini terlalu bawel ini, gitu kan. Akhirnya pakailah pengacara yang biasa-biasa saja, ibu rumah tangga. Oh akhirnya iya. Mereka juga nggak terbukti kok yang dilaporin cuma 300-400 juta. Iya secara pidananya. Kalau pidananya yang dilaporin itu mau 10 juta, tetap aja dihukumnya 2 tahun 3 tahun. Tapi perdatanya, perbuatan melawan hukumnya, tipu menipunya, ganti ruginya,
Untuk perdatanya sendiri kena berapa sih Bang? Maksudnya pasal apa yang Katanya diatur 8 itu? miliar lebih. Oke. 8 miliar lebih. Nanti kalau memang ini kan memang nanti sudah putusan dan ditahan, biasanya berapa lama? Sebenarnya saya ini di Bandung karena saya aktif lagi di politik. Tapi mendengar ini ya saya cobalah akan menyempatkan diri untuk ketemu dengan Nia. Saya rasa saya nggak tahu kenapa Nia nggak pakai pengacara perdata ya gitu. Oke. Karena memang kan ini bisa dibilang ada dua, selain pidana juga ada perdata ya Bang ya. Karena kan konflik ini juga udah cukup lama nih Bang, belum selesai sampai saat ini gitu. Sangat disayangkan nggak sih Bang? Konflik ini Untuk ya, Mama Nia sendiri. gimana? Harusnya kan ada pencegahan dari awal. Hmm. Ketika lihat anaknya, saya heran ya. Calon suaminya Oh ini pegawai lapas, uangnya nggak ada, bukan orang kaya, Oh iya kerjanya nggak ada gitu, kerjanya nipu-nipu. Ya kenapa anaknya ulang tahun dengan biaya miliaran rupiah kok diiyain? Ketika dibilang Nia Daniati orang kaya, nggak dibantah gitu, nggak dibantah ini bukan uang saya, uang anak. Jadi kesannya orang tua yang kaya kan. Dari awal kan saya nggak mau kalau perkawinan anak saya tuh, saya mau yang datang kawinan tuh 300 orang paling banyak. Kalau 300 orang, satu orang 100.000, 30 juta. Saya juga dulu nikah cuman biaya dandannya itu nggak sampai 15 juta. Mungkin 7 juta atau 8 juta. Bertahan juga saya 12 tahun. Tapi ada juga orang yang nikahnya di Mekah bercerai. Ada yang nikahnya pestanya puluhan miliar bercerai. Jadi makna cinta itu bukan dari materi, seberapa besar biaya pernikahan, tapi kualitas iman dan ilmunya gitu. Sehingga sekarang kalau suaminya pintar, kalian lihat sampai Oi membelikan motor teman-temannya sampai 20 orang, ngapain? Uang siapa? Ya saya salah satu akibat perceraian saya kan dianggap saya ini terlalu vokal untuk memprotes ini gitu. Makanya saya katakan waktu saya masih bersama Nia nggak terlalu luas, bisa saya tutupi dan bisa mereka takut sama saya. Tapi begitu sudah nggak ada, ya Nia susah mengontrol gitu. Karena semua kejahatannya sangat sempurna. Nanti waktu yang membuat itu menjadi berantakan. Akhirnya ketahuan lah keburukan-keburukan itu. Nah sekarang sudah di penjara, dituntut harta lagi kan. Banyak loh, jadi dia harus berpikir ketika menghabiskan uang banyak ya menggantinya juga perlu waktu dan banyak nama baik. Pesan dong Bang untuk Mama Nia nih. Pesan buatnya Daniati, jalani, ikuti sidang banding nanti. Jangan lewat 14 hari. Jangan anggap sepele. Masa langsung loncat ke peninjauan kembali. Bahwa Nia harus meyakinkan bahwa Nia bukan pelaku atau bagian dari rangkaian penipuan Oi yang dimana Nia tidak punya kewajiban mengganti uang tersebut. Itu adalah tanggung jawab antara Oi dan suaminya yang sama-sama menikmati dan memasukkan uang ke rekening suaminya, dan Oi sudah menjalani hukuman dan terserah dia mau cicil atau membayar seketika. Yang penting itu urusan keluarga Oi, bukan urusan Nia dan Nia lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang.